Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran tematik hari ini. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, pada hari ini kita mau belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.8 dongeng. Nah, yang pertama kita mau memahami dongeng. Dongeng itu apa ya anak-anak? Mari kita simak bersama. Cerita dongeng adalah cerita fiksi atau khayalan yang bersifat menghibur. Dongeng berasal dari cerita nenek moyang yang diceritakan secara turun-temurun. Dongeng yang berisi cerita tentang kehidupan binatang disebut fabel. Lanjut. Nah, dalam setiap dongeng terdapat amanat. Nah, apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis melalui dongeng. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks. Nah, di sini adalah membaca teks dongeng. Yang pertama yaitu lafal. Lafal itu yaitu mengucapkan kata dengan tepat. Dan yang kedua, intonasi suara. Intonasi suara itu berarti bisa datar atau menurun atau agak naik. Jadi suaranya bisa datar, menurun atau agak naik. Dan yang ketiga, ekspresi. Ekspresi itu perasaan. Yang keempat, tanda baca. Nah, tanda baca ada bermacam-macam. Bisa berhenti sebentar atau dalam membaca itu langsung berhenti. Kemudian yang kelima, suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Nah, kemudian kita mau melanjutkan yaitu menyampaikan amanat dalam dongeng. Nah, amanat merupakan pesan moral yang terkandung dalam dongeng. Kita dapat menyampaikan amanat dalam dongeng dengan menceritakan kembali isinya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membaca berulang-ulang dongeng yang akan diceritakan. Selanjutnya, mencatat nama-nama pelaku, tempat kejadian, dan hal-hal penting dalam cerita. Selanjutnya, bagaimana cara memerankan cerita dongeng? Nah, kita mau belajar yang pertama. Tokoh merupakan bagian dari cerita dongeng. Masing-masing tokoh dalam cerita dongeng memiliki watak yang berbeda. Watak adalah karakter yang dimiliki tokoh dalam dongeng. Berdasarkan watak, tokoh dalam cerita dongeng ada 2 jenis, yaitu yang pertama namanya tokoh protagonis. Apa itu tokoh protagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik dalam cerita. Kemudian yang kedua, tokoh antagonis, yaitu apa? Tokoh yang memiliki sifat jahat dalam cerita.
Nah, kemudian menyajikan pementasan drama berdasarkan cerita dongeng. Nah, jadi dongeng itu bisa kita pentaskan menjadi sebuah drama. Nah, kita bahas. Dalam menyajikan pementasan drama berdasarkan cerita dongeng, kita harus memahami watak tokoh ya. Tadi sebelumnya kita sudah belajar, sudah tahu pengertian watak ya. Nah, jadi kalau kita mau memerankan sebuah dongeng menjadi drama itu kita harus memahami watak tokoh dulu. Nah, kita harus membaca dan memahami teks dongeng dengan baik agar dapat memerankan tokoh sesuai karakternya. Jadi bisa memerankan tokoh sesuai karakter dalam dongeng, kita harus memahami teks dongeng dengan baik dulu. Nah, kemudian watak seorang tokoh dapat diketahui dari cara sang tokoh bertutur kata. Jadi watak seorang tokoh itu dapat diketahui yang pertama dari cara berbicara. Tokoh bertutur kata itu berbicara. Dan tingkah lakunya. Cara bertingkah laku. Dengan memahami watak tokoh, kita dapat mendalami karakter dan bermain peran dengan baik. Jadi kalau kita memahami tokoh tersebut, kita akan dapat memerankan cerita dalam dongeng itu dengan baik. Nah, itu tadi ya anak-anakku semuanya, pembelajaran bahasa Indonesia dari tema 2 subtema 1 tentang dongeng ya. Semoga kalian bisa memahami. Ini Pak Guru sampaikan sedikit dulu. Pertemuan berikutnya kita sambung kembali. Nah, dari Pak Guru cukup sekian. Bila ada salah kata, Pak Guru mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.